Hai Kid, good morning. Jumpa lagi dengan Memia hari ini. Judul cerita kita, Yusuf di rumah Potifar. Ayat inti Kejadian 39 ayat 2a. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami akan mendengar firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat itu Yusuf dibawa ke Mesir. Yusuf dibawa oleh orang Ismail. Sama orang Ismail ini Yusuf dijual kepada Potifar. Siapakah Potifar itu? Dia adalah kepala pengawal raja. Ia membeli Yusuf dari tangan orang Ismail. Dan Yusuf akhirnya bekerja di rumah Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam setiap pekerjaannya. Maka tinggallah Yusuf di rumah Potifar dan ia bekerja di sana. Karena Yusuf ini dilihat oleh Potifar, apa yang dikerjakannya itu diberkati Tuhan, apa yang dikerjakan Yusuf itu berhasil, maka Potifar memberikan kekuasaan kepada Yusuf untuk mengatur segala yang ada di rumah Potifar. Kemudian ini adalah istri Potifar. Karena Yusuf ini sangat manis, sangat baik, dan apa yang dikerjakan berhasil, istri Potifar ini menyukai Yusuf. Dan Yusuf diajak berbuat berdosa sama istri Potifar. Tetapi Yusuf selalu menolak. Yusuf tidak mau. Karena ia tahu bahwa itu adalah istri dari tuannya. Ketika Yusuf masuk untuk melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba ia didatangi oleh istri Potifar. Dan istri Potifar ini memegang baju Yusuf. Kemudian Yusuf ketakutan dan ia melarikan diri. Istri Potifar ini tidak terima dan akhirnya dia datang kepada Potifar. Dia mengadu, dia berbohong kepada Potifar. Dia bilang bahwa Yusuf ini berbuat salah. Ini bajunya. Dia sudah melakukan perbuatan yang jahat kepada istri Potifar. Dan akhirnya Potifar ini marah anak-anak sehingga menangkap Yusuf. Dan apa yang terjadi anak-anak? Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Aduh, kasihan sekali ya. Padahal Yusuf tidak melakukan apa-apa, tapi ia harus dipenjara. Tetapi di dalam penjara Yusuf ini tetap melakukan yang baik, sehingga Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan limpahan kasih setianya kepada Yusuf, sehingga Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjara itu. Sehingga kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah anak-anak, dari pelajaran yang sangat indah saat ini, kita diajarkan seperti Yusuf. Meskipun banyak sekali orang yang jahat kepada Yusuf, ia tetap menjadi orang yang baik sehingga Tuhan selalu memberkati Yusuf, sehingga apa yang dibuat Yusuf selalu berhasil. Dan yang kedua anak-anak, kita tidak boleh berbohong. Seperti istri Potifar tadi, dia suka berbohong. Boleh nggak anak-anak? Nggak boleh ya. Sampai di sini cerita kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran yang indah pada pagi hari ini. Tolong kami, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik dimanapun kami berada. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah, Jesus love you.